dahulu agar nantinya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Baik, untuk ketua kelasnya siapa nak? Saya Bu. Baik, Risma ya? Oke, baik Risma, silakan nak untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu kembali, berjumpa kembali, dan pastinya dengan materi yang baru begitu ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Baik, Ibu ini ya, panggil satu persatu ya. Hesti Mariska, Hadir Ibu. Risma Aminatul Rohma, Hadir Ibu. Vina Cahya. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit. Apa ada yang sakit? Enggak kan ya? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita yang baru, Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ibu, Hesti kan? Iya nak, silakan. minggu lalu kita belajar tentang memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Iya betul, pintar sekali ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Hesti, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ejaan ya di dalam kalimat begitu. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira ejaan dalam sebuah kalimat itu apa? Ada yang bisa menjelaskan secara spesifik? Ada? Saya Bu. Risma, silakan. Tata aksara atau ejaan itu sebuah aturan penulisan bahasa yang mencakup cara penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, serta penulisan unsur serapan agar sesuai dengan kaidah yang berlaku Ibu. Iya, pintar sekali. Benar ya yang disampaikan oleh Risma. Jadi ejaan dalam kalimat itu sebenarnya penting ya, karena di dalam ejaan kalimat itu kita bisa mengetahui tanda bacanya, tanda baca yang tepat ketika kita akan menulis, begitu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait apa itu ejaan di dalam kalimat? Cukup Ibu. Cukup ya. Terkait materi minggu lalu ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke. Kalau cukup, kita lanjut ke materi kita yang baru, yaitu mengenai menyajikan teks deskripsi sederhana. Ibu mau tanya, kira-kira mengapa kita penting sekali untuk menyajikan teks deskripsi? Seberapa penting teks deskripsi itu menurut pendapat kalian? Saya Bu, Esti, silakan. seberapa penting teks deskripsi? Iya. Teks deskripsi penting karena membuat pembaca bisa membayangkan objek yang kita jelaskan dengan jelas. Iya betul. Jadi dengan kita menentukan teks deskripsi, kita bisa mengetahui ya sebuah teks itu dengan jelas, dengan detail, rinci begitu ya. Hari ini kita sekarang tanggal berapa? 21 Ibu. Sekarang tanggal 21. Besok Risma ulang tahun Ibu. Ulang tahun. Masya Allah, yang keberapa Risma? Yang ke-10 Oh tahun. ini permanen ya spidolnya. Ya Ibu. Menyajikan deskripsi dengan sederhana. Nah, jadi materi kita judul besar kita pada hari ini menyajikan teks deskripsi dengan sederhana. Tadi sudah disampaikan oleh Hesti ya bahwa teks deskripsi ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita menyusun teks deskripsi kita bisa mengetahui sebuah teks itu dengan jelas dan detail. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menyebutkan seberapa penting teks deskripsi? Saya Ibu. Oke, Risma, bagaimana nak? Dengan teks deskripsi kita bisa menggambarkan suatu tempat atau benda secara rinci supaya orang lain mudah untuk memahaminya Bu. Iya, tepat sekali. Benar ya yang disampaikan
Jadi dengan menggunakan teks deskripsi secara rinci, pembaca itu bisa mengetahui lebih jelas apa yang kita sampaikan. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Oke, Vina, apa nak? Jadi seberapa penting teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu membantu kita melatih kemampuan mengamati dan menulis secara lebih detail dan teratur. Iya, betul sekali ya. Ini salah satu faktor yang sangat penting ya. Ketika kita membuat teks deskripsi, pastinya kita bisa menganalisis, kita bisa berpikir kritis. Jadi daya pikir kita itu diasah melalui kita untuk berpikir kritis. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian bisa menyusun dan menyajikan teks deskripsi dengan sederhana tentang objek di sekitar dengan menggunakan struktur yang tepat. Karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai ejaan dan sekarang ini kita belajar mengenai teks deskripsi. Sebenarnya saling berkaitan ya, karena kita kemarin sudah belajar ejaan dan sekarang teks deskripsi. Dan tentunya ketika kita akan menyusun teks deskripsi, kita sangat perlu nih untuk memperhatikan ejaan yang akan digunakan, tanda bacanya harus tepat. Tujuannya apa? Ada yang tahu kira-kira kenapa kalau semisal kita menulis tanda bacanya itu harus tepat? Dan kenapa ya kalau semisal kita menulis tanda bacanya itu tidak tepat? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tadi Bu pertanyaannya. Kenapa kita penting sekali menggunakan ejaan? Apa akibatnya ketika kita kayak semisal kita sedang menulis sebuah teks deskripsi, tetapi ejaannya itu tidak tepat, ejaannya itu tidak sesuai, itu kira-kira akibatnya apa? Kenapa kita penting menggunakan ejaan yang tepat ya Bu? Iya. Karena ejaan itu sangat penting sekali dalam sebuah penulisan. Jika tidak menggunakan ejaan yang tepat, maka informasi yang disampaikan itu tidak jelas gitu. Karena dalam baca sendiri kalau tidak menggunakan tanda bacaan, pembacaannya itu seperti terburu-buru gitu. Jika tidak diikuti dengan titik koma dengan baik, maka tidak akan jelas gitu informasinya. Iya, pintar sekali, boleh tepuk tangan dulu buat. Iya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Risma. Jadi akibatnya ketika kita menulis sebuah teks tapi ejaannya itu tidak sesuai, maka apa? Maka pembaca itu akan salah mengartikan apa yang disampaikan oleh si penulis. Itu ya, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Oke, ya udah. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Kunci. Ada yang mau mencoba mendeskripsikan dari gambar ini? Ada yang mau nyoba? Risma, gimana? Gambar kucing itu memiliki bola mata yang coklat, Iya. kaki yang putih, Kaki putih. Oke. ekornya panjang, memiliki kumis warna putih, Dan warna badannya ada 3 warna itu. Iya, ada warna apa saja? Iya. Nah, secara tidak langsung apa yang kalian sampaikan itu sudah termasuk kegiatan mendeskripsikan. Jadi sekarang kita lanjut lebih jelas lagi mengenai pengertian dari teks deskripsi. Jadi intinya apa nih? Tadi kan sudah bisa nih ya mendeskripsikan sebuah objek yaitu kucing. Jadi teks deskripsi itu apa? Esti, apa nak? Jadi teks deskripsi? Teks deskripsi itu adalah kita misal ibu tadi menampilkan gambar. Iya, betul. Kami mendeskripsikan gambar yang kami lihat. Iya, jadi teks deskripsi itu intinya ya yang disampaikan oleh itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu harus sesuai begitu ya. Iya gitu. Vina, bagaimana nak? Baik Ibu, jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek berdasarkan pengamatan Ibu. Iya, tepat sekali ya. Sudah tepat ya, udah dilengkapi sama Vina, benar sekali. Jadi teks deskripsi itu adalah
teks yang menggambarkan suatu objek hasil dari pengamatan gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu. Jadi teks deskripsi itu disajikan secara faktual. Faktual itu apa nak? Fakta. Iya, tepat sekali ya. Lanjut, ada ragam bahasa teks deskripsi. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Menggunakan kata konkret. menggunakan, maksudnya gimana ini? Ada yang tahu? Menggunakan kata-kata yang jelas, Bu. Iya, tepat sekali. Benar ya? Sampai Karisma. Jadi ketika kita akan menyusun teks deskripsi, sudah pasti kita harus menggunakan kata yang konkret atau kata yang jelas. Tidak mungkin dong ketika kita menyusun teks deskripsi kata-kata itu sulit untuk diartikan, sulit untuk dipahami gitu ya. Jadi sangat diperlukan, sangat diperhatikan ketika akan menulis sebuah teks gitu ya. Kemudian yang kedua ada apa? Kalimat. Maksudnya gimana ini? Kalimat perincian ini? Ada objek yang dirinci gitu, Bu. Jadi deskripsinya itu lebih jelas. Iya, benar ya. Jadi ketika akan menyusun sebuah teks deskripsi, objek yang akan disajikan itu harus detail, harus jelas agar pembaca itu tidak bingung. Ini sebenarnya apa sih maksud dari penulis menyampaikan ini? Begitu ya. Kemudian yang terakhir ada Majas personifikasi. majas Personifikasi. majas personifikasi berkaitan dengan gaya bahasa gitu ya. Majas personifikasinya adalah majasnya gimana? Yang menyamakan benda mati seperti manusia, Bu. Iya betul ya. Jadi majas personifikasi itu kayak perumpamaan gitu ya. Ketika merumpamakan manusia merumpamakan misalnya binatang seolah-olah menjadi manusia gitu ya. Oke, sampai dari ragam bahasa teks deskripsi ini yang ditanyakan cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam struktur teks deskripsi itu ada 3 struktur teks deskripsi. Itu ada 3. Yang pertama ada apa? Identifikasi. Identifikasinya maksudnya gimana kalau di dalam teks deskripsi? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Nah, jadi identifikasi dalam sebuah teks deskripsi itu berupa pengenalan. Maksudnya kayak ketika kita akan menyusun sebuah teks, sudah pasti kita harus tentukan dulu objek apa yang mau kita amati, tempatnya di mana, suasananya bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian itu ada deskripsi Bagian. deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya berupa apa? Deskripsi yang bagian isi, Bu. Iya, kayak penjelasan lebih detailnya gitu ya. Misalnya kita seperti tadi contoh, misalnya contoh objek yang akan kita amati itu kucing. Nah, pada deskripsi bagian ini yang berupa penjelasannya, kayak misal tadi sudah disebutkan oleh kalian bahwa kucing itu memiliki 4 warna. Ada 4 warna, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, kemudian ada warna coklat, begitu ya. Nah, kemudian kucing itu memiliki 4 kaki, kemudian memiliki kumis, bola matanya coklat. Nah, itu termasuk di dalam bagian deskripsi bagian. Nah, ketika sudah menjabarkan objek, menjabarkan ciri-cirinya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini bisa berupa simpulan atau penjelasan secara lebih jelas atau detail. Oke ya, sampai sini paham ya terkait struktur teks deskripsi? Oke.
teks deskripsi. Pada taman kota Andalas selalu Suaranya agak digedein ya nak ya. Taman kota Andalas selalu menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai, berbawa dan indah, membuat suasana terasa sejuk. Sementara jalan setapak dengan dikelilingi rumput hijau dan bunga-bunga cerah. Sebuah bangku kayu di tepi jalan menjadi tempat yang pas untuk duduk dan menikmati pemandangan. Meskipun berada di tengah kota, taman ini terasa tenang dan nyaman untuk melepas penat. Iya, jadi ini ada salah satu contoh dari teks deskripsi. Jelas ya, dimulai ada identifikasinya, ada pengenalannya, yaitu berupa apa yang diamati? Taman. Tempatnya di mana? Di kota Andalas. Kemudian itu ada deskripsi bagian tuh, dijelaskan secara spesifik bahwa di dalam taman itu memiliki ada pepohonan yang indah sehingga suasananya itu terasa sejuk. Kemudian itu ada jalan setapak begitu ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada rumput hijau, kemudian ada bunga-bunga yang cerah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks deskripsi. Udah kebayang ya gimana teks deskripsi itu? Oke? Udah ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Jadi Ibu minta tolong nak, ini apa buku alat tulisnya bisa dirapikan karena Ibu lihat kayak berantakan begitu ya. Tempat duduknya bisa disejajarkan, bisa dilihat kanan kirinya dengan temannya apakah sudah rapi. Oke. Nah, dalam diskusi ini Ibu minta kalian membuat berkelompok dengan teman sebelahnya saja. Karena ada yang tidak masuk ganjil ya. Nanti bisa sama Ibu, gak apa-apa, nanti Ibu ajarin gitu ya. Gak apa-apa nanti kelompok sama Ibu, berkelompok sama Ibu karena di sini kita belajar bersama-sama, oke? Nah, jadi diskusinya kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan ini, gitu ya. Risma sih bisa didengarkan dulu ya Kak ya. Kalau ngobrol di luar waktu pembelajaran bisa nanti ya selesai ini ya. Ya nanti ya fokus dulu. Iya, fokus dulu ya Risma. Nanti bisa dilanjut setelah selesai ini ya. Oke, fokus. Nah, jadi setelah ini kalian mengamati gambar yang Ibu tanyakan ini, kemudian kalian tentukan struktur teks deskripsi, identifikasi bagian dan penutup. Untuk kelompoknya, Vina bisa sama Risma, nanti Hesti bisa sama Ibu ya. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa dikerjakan dari sekarang, gitu ya. Hesti paham ya nak? Oke, mungkin bisa lah ya Hesti sendiri ya nak. Bisa Ibu. Bisa ya. Oke. Risma, Vina ada pertanyaan? Ibu. Paham ya? Oke ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu kita kan sebentar lagi mungkin udah selesai? Oke, sudah ya. Ada yang mau nyoba untuk menyampaikan identifikasi dari gambar ini? Siapa dulu nih? Dari kelompok siapa nih? Ibu. Oh, Hesti dulu. Oke, Nak, silakan Nak. Dari gambar tersebut identifikasinya pada pasar tradisional yang tampak pada gambar merupakan tempat aktivitas masyarakat yang ramai dan hidup. Di pasar ini, para pedagang dan pembeli saling bertemu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suasana pasar terlihat sederhana namun selalu dipadati warga yang ingin membeli bahan makanan segar. Iya, beri tepuk tangan dulu buat Hesti. Pintar ya, pas sekali ya yang sudah disampaikan oleh Hesti, meskipun dia sendiri nih, ya, tepat sekali bahwa dalam identifikasi yang disampaikan oleh Hesti ini tadi identifikasinya itu tempatnya tuh di pasar, kemudian itu di belakang itu ada banyak tuh pembeli begitu ya, kemudian ada ibu-ibu pedagang nih yang sedang memperhatikan huru hara pembeli di pasar begitu. Untuk struktur yang selanjutnya struktur bagian. Siapa yang menyampaikan? Vina dulu apa Risma dulu ini? Risma ya Ibu. Risma, silakan Nak. Pada bagian struktur deskripsi bagian. Iya. Pada bagian depan gambar terlihat seorang pedagang sayur sedang menata dagangannya di atas meja kayu. Sayurannya
seperti tomat, cabai, wortel, dan lain-lainnya. Kemudian para pembeli saling bertemu untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Suasana pasarnya terlihat sederhana, namun selalu dipadati oleh warga yang ingin membeli bahan makanan segar, Bu. Iya, kita sekali beri tepuk tangan buat Risma ya. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Risma itu sudah tepat sekali, sudah mewakili, sudah sesuai pada struktur bagian. Tadi sudah disebutkan bahwa penjelasan lebih detail ya bahwa dalam gambar ini ibu ini sedang menata dagangannya. Sebenarnya tidak menata ya, sebenarnya dia lebih ke melamun ya sebenarnya. Iya kan, cuma pembeli. iya, menunggu pembeli. Tapi benar tadi udah sampaikan Risma bahwa dagangannya itu ada cabai, kemudian itu ada wortel, kemudian itu ada kol, begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut untuk struktur teks deskripsi bagian penutup. Gimana ya? Oke, gimana nak? Jadi secara keseluruhan Ibu, pasar tradisional ini memberikan kesan sebagai tempat yang hangat, hidup dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Iya. Keramaian, interaksi antar pengunjung, serta keberagaman barang dagangan membuat pasar ini tuh tetap menjadi pilihan utama warga untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ini. Iya, beri tepuk tangan dulu buat Tina. Ya, benar sekali ya, tepat sekali ya dari yang sudah disampaikan oleh Tina. Nah, pada bagian penutup itu bisa berupa keseluruhan gitu ya, inti keseluruhan dari teks deskripsi yang disusun begitu ya. Nah, baik anak-anak, karena waktu kita sekarang sudah habis ya, mungkin kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk materi minggu depan bisa dibuka di halaman 31 nah. Oke, sudah? Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai mengenal langkah-langkah penulisan resensi, gitu ya. Oke, jadi ibu minta kalian persiapkan materi-materinya mengenai materi untuk minggu depan. Kalian baca-baca. Bila perlu kalian buat rangkuman begitu ya, agar minggu depan ketika kita mulai belajar sudah ada bahan gitu ya untuk dipelajari gitu, oke? Mungkin ini apa alat tulisnya bisa dirapikan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Boleh dirapikan mejanya, bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas. Oke, sudah? Kalau sudah, sebelum itu ini ya, terkait materi hari ini ada yang mau nyoba beri kesimpulan nggak? Apa yang sudah didapat pada hari ini? Risma? Saya lagi, Bu. Iya. Karena kamu yang tadi aktif gitu ya. Gimana Risma? Simpulannya yang didapat pada hari ini? Pada materi hari ini saya sudah belajar tentang teks deskripsi, Bu, yang memiliki 3 struktur utama. Yang pertama ada identifikasi, yaitu berisi pendahuluan, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, kemudian yang ketiga ada penutup, Bu. Kemudian dalam membuat atau menyusun teks deskripsi itu Ya. kita menggunakan kata-kata yang konkret, kemudian ada kalimat rinciannya supaya memperjelas informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga ada menggunakan majas itu seperti personifikasi dan lain-lain. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Risma. Jadi tepat sekali ya yang sudah disampaikan oleh Risma, Ibu udah mewakili keseluruhan ya. Jadi Ibu cukupkan saja untuk simpulan kita pada hari ini. Jadi benar yang disampaikan oleh Risma, kita sudah belajar mengenai teks deskripsi, kemudian ada strukturnya, kemudian tentang bagaimana seberapa penting kita menyusun teks deskripsi, gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas
dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya pada hari ini. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali, gitu ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya Esti Mariska dengan M2313041014. Di sini saya sebagai OL dari saudari Dila Puspitasari. Saudari Dila Puspitasari dalam komponen keterampilan prinsip pengelolaan kelas, saudari Dila Puspitasari hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, kelulusan, penanaman disiplin diri. Kemudian poin yang kedua, saudari Dila Puspitasari pengelolaan kelas, penataan ruang kelas, pengelolaan meja kursi, pengelolaan alat pembelajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, ventilasi dan tata cahaya. Kemudian poin ketiga, saudari Dila Puspitasari tindakan pengelolaan kelas preventif. Saudari Dila Puspitasari sudah menggunakan sikap tanggap, perhatian, keterlibatan dan lain-lain. Memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar. Saudari Dila Puspitasari merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Kemudian poin B, refleksif. Saudari Dila Puspitasari berubah tingkah laku, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Sekian.